Assalamualaikum sahabat virtual. Kalian apa kabar? Dimanapun kalian berada dan siapapun kalian yang lagi dengerin suara bungsu sekarang ini, aku selalu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Karena di tengah keadaan yang serba nggak pasti kayak gini, doa sehat bukan lagi doa yang biasa. Setiap dari kita pasti ingin selalu diberikan kesehatan sepanjang hidupnya. Karena sehat itu mahal. Oh iya, buat kalian yang sedang merasa tidak baik-baik saja, dan bagi kalian yang ingin mendekatkan diri pada sang pemilik cinta, selamat. Kalian berhenti di pelabuhan yang tepat. Karena di episode Suara Bungsu kali ini, aku mau cerita nih. Cerita tentang sebuah upaya pendekatan diri pada Sang Ilahi. So, nggak perlu berlama-lama lagi. Dan aku harap semoga dengan cerita ini, ada sesuatu yang bisa kalian petik nantinya, dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian ke depannya. Pulang. Mungkin di luar sana orang melihatku dalam keadaan yang baik-baik saja. Nggak punya masalah, nggak ada beban yang sedang dipikirkan, nggak ada yang sedang dikhawatirkan. Pokoknya semua yang aku kerjakan itu seolah-olah berjalan dengan mulus. Mereka pikir hidupku tenang, damai. Aku yang selalu tersenyum dan mereka yang mengartikan bahwa, oh, dia gak apa-apa kok. Tawaku pun juga mereka artikan bahwa hidupku selalu bahagia. Dan mungkin tidak sedikit dari mereka yang berpikir bahwa aku gak pernah ngerasa sedih. Padahal kenyataannya gak gitu. Itu semua hanya sebatas apa yang kalian lihat dari luar. Sekali lagi, kalian baru lihat covernya aja. Dan kalau boleh aku ceritakan yang sebenarnya sekarang, di tengah nikmat Allah yang melimpah ruah, sekalipun aku tak pernah memintanya, bahkan terkadang aku gak nyadar bahwa itu adalah sebuah nikmat. Entahlah, hidupku ini tuh rasanya kayak masih ada yang kurang gitu. Belum utuh. Nih ya, ibarat ketika kita menyusun sebuah puzzle yang terdiri dari ratusan keping, dan ada satu potongannya yang hilang. Walaupun puzzle itu udah tersusun, dan ketika kita lihat dari jauh, gambar yang tersusun udah bisa dilihat dengan jelas. Tapi, ketika kita mendekat, dan kita sadar bahwa ada satu bagian yang kurang, kan jadi gak bisa dinikmati secara utuh. Ya, sama halnya dengan apa yang sedang terjadi dengan diriku saat ini. Sungguh, jika kalian berasumsi bahwa aku sudah menjadi manusia dan hamba Allah yang baik, aku akan dengan cepat menyangkalnya. Jika kalian berasumsi bahwa aku tidak punya kegelisahan hati, aku juga akan membantah asumsi itu. Dan jika kalian berasumsi bahwa dengan hijrahku ini akan menjadikanku jauh dari kata keliru, dan apapun yang keluar dari mulutku maupun perbuatanku adalah benar, kalian salah.
Seperti yang aku sampaikan di awal tadi, hidupku ini itu ibarat sebuah puzzle dengan ratusan keping yang tersusun, namun ada satu potongannya yang hilang. Entah hilang atau aku yang gak berhasil menemukan. Oke, dari jauh memang terlihat sempurna. Tapi sekali lagi, ketika kalian mendekat, kalian akan tahu bahwa di situ ada yang cacat. Iya, cacat. Nggak sesempurna yang kalian lihat seperti sebelumnya. Awalnya aku mengira setelah memasuki gerbang yang namanya hijrah, aku akan segera meraih ketenangan itu. Aku mulai menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Aku menutup aurat. Kain kerudung sudah aku ulurkan hingga menutup dada. Aku mengenakan kaos kaki setiap keluar rumah. Aku ngaji, baca Al-Quran, belajar tahsin. Bahkan sedikit demi sedikit aku juga mulai menghafalnya. Ketika ada info kajian ustadz ini, ustazah itu, aku selalu gercep untuk menghadirinya, mendengarkan dengan saksama, dan mencatat kata demi kata. Nggak cuma itu aja, aku juga ikut organisasi yang menurutku bisa mendukung hijrahku nih. Dan aku juga mulai menyebarkan konten kebaikan melalui sosial mediaku. Ya, aku rasa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang notabene-nya baru berhijrah, udah aku coba semua kok. Semua. Sejauh ini, setelah aku hijrah, aku ngerasa ada yang berbeda. Dari segi luarnya mungkin. Dalamnya juga iya sih. Tapi aku gak yakin karena belum secara menyeluruh. Dan lagi-lagi perasaan ini masih menghantui diriku. Gak tahu, rasanya masih ada yang kosong aja. Sampai suatu ketika aku terdiam, aku merenung. Sampai tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan yang ada di kepalaku. Setelah hijrah ini apa sih yang lagi aku cari? Aku hijrah sebenarnya buat siapa sih? Dari situ aku mencoba untuk membuka kembali halaman-halaman sebelumnya. Untuk mencari benang merahnya. Dan ketemu. Ya, aku akui, dulu awal ketika aku memutuskan berhijrah itu memang karena seseorang. Karena dulu aku merasa kecewa setelah memberikan harapan kepada salah satu hambanya di sana. Aku hijrah ya karena pengen membuktikan sama dia bahwa usai lepas darinya aku mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian setelah diingat-ingat lagi juga, kajian-kajian yang aku datangi itu kebanyakan bertemakan tentang jodoh, dan jodoh. Aku juga baru sadar bahwa hal-hal yang aku bagikan di sosial media lagi-lagi juga tentang jodoh. Urusan percintaan, urusan duniawi. Begitu pula dengan hal-hal lainnya.
Yang aku lakukan semata-mata hanya berharap ingin mendapatkan pasangan yang saleh. Hingga suatu ketika aku lagi scroll Instagram, sosial mediaku, aku tertampar oleh sebuah postingan yang gak sengaja melewati beranda di Instagramku. Maaf, bukan gak sengaja. Maksudku, postingan yang dikehendaki Allah untuk aku baca di beranda Instagramku. Kurang lebih begini isinya. Hijrah itu bukan hanya sekadar terucap dan bukan juga sekadar merubah penampilan aja. Melainkan hijrah itu tentang seberapa jauh kamu meninggalkan zaman jahilmu dan seberapa gigih kamu mendekatinya. Hijrah itu untuk Allah, bukan untuk jodoh. Sungguh, tulisan itu membuatku memutar otak 360 derajat. Aku kembali merenungkan diriku sendiri. Dan kemudian aku membuat asumsi, kayaknya hijrahku selama ini hanya jalan di tempat deh. Jangan-jangan hijrahku baru sebatas yang terucap, hanya demi menutupi kekecewaanku terhadap dia yang pernah singgah. Tujuan memperbaiki diriku ini untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik dari dia. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi dunia dan dunia goalsnya. Ya Allah, izinkan hamba-Mu yang tak pernah jauh dari dosa ini untuk pulang. Pulang agar dekat kembali denganmu. Memperbaiki niat awalku yang seharusnya gak bercampur dengan urusan dunia. Sungguh, tiada tempat untuk memohon ampunan dan mengharap selain kepadamu. Maafkan hamba telah menodai niat baikku sendiri dengan urusan dunia. Ridhoilah langkahku menuju jannah-Mu ya Allah. Jaga hati hamba dari godaan syaitan yang terkutuk, dari penyakit ain atau penyakit hati lainnya. Pertemukan hamba dengan orang-orang baik ya Allah, sehingga hamba bisa belajar banyak dari mereka agar bisa lebih dekat lagi denganmu. Lindungilah mereka, mudahkanlah urusan mereka, dan lapangkan hati mereka. Sungguh, Engkau Maha Pendengar lagi Maha mengabulkan doa. Engkau lebih tahu yang terbaik untuk hamba. Karena hamba percaya bahwa sebaik-baik skenario adalah skenario darimu. Amin.